Halo Bu Ella, apa kabarnya Bu? Aduh, udah 2 bulan ya Bu, kita nggak ketemu. Iya, halo Ibu. Bulan kemarin anak saya tuh imunisasi, jadi saya harus ke dokter deh. Ibu bagaimana kabarnya? Biasalah Bu, mengurus rumah tangga. Loh, kok bapaknya yang masuk? Ibu kemana Pak? Iya, bukannya kemarin tuh Bu Husni ya Bu, yang semangat banget ikut arisan hari ini. Iya nih, istri saya mendadak harus bantuin keponakannya, jadi nggak bisa hadir. Tapi dia nggak mau ketinggalan arisan, jadinya dia suruh saya ikutan. Walah, begitu toh Pak. Ibu bagaimana kabarnya? Kabarnya baik kok. Bagaimana nih kabar ibu-ibu? Iya, tadi Bu Ella belum menjawab nih pertanyaan dari saya. Saya sedang lelah Bu. Pak, ternyata merawat bayi itu nggak segampang rawat hewan peliharaan ya. Beberapa hari itu saya capek karena harus ngurus rumah tangga nih, terus ngurus peliharaan saya, terus ngurusi adik juga. Ditambah suami saya tuh seminggu lagi keluar kota, jadi nggak ada yang bantuin saya deh. Nah, karena kecapean itu, saya tuh jadi susah tidur, terus malas ngelakuin apa-apa gitu deh. Wah, padahal ibu capek, tapi malah susah tidur. Iya, saya tuh juga jadi bingung deh. Mungkin karena kepikiran kali ya malam-malam sebelum tidur banyak kerjaan yang belum diselesain. Teman saya juga seperti itu loh Bu. Tapi teman saya ini lebih parah, sampai-sampai dia masuk rumah sakit karena gangguan pernafasan. Waduh, ngeri dong Bu. Iya Bu, tapi sih kemarin bilangnya sudah mendingan. Katanya karena ikut training gitu Bu. Iya betul bu, kemarin ibu saya saranin istri saya untuk ikut training, biar nanti bisa seimbang antara kehidupan pribadi dan ngurus rumah. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu Pak, Ibu sudah berapa lama ikut training? Belum ikut bu, baru mau ikut Kamis nanti. Ibu kalau mau dan tertarik, biar istri saya bantu daftarin, biar barengan juga ikut trainingnya, jadi ada teman. Oh iya, boleh deh, kedengarannya menarik tuh. Ibu Mai juga mau ikut bu, testimoninya banyak loh bu, trainer juga terkenal katanya. Boleh, saya mau ikut ya. Nah, tapi kayaknya kita arisannya bertiga aja nih, Pak, Bu. Kalau gitu saya kocok sekarang ya arisannya. Boleh Bu, boleh. Halo ibu-ibu semua. Selamat pagi, siang, sore ibu-ibu semua. Perkenalkan, saya Friska, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, angkatan 2019. Di sini, saya sebagai trainer 1 yang akan memandu kegiatan training pada hari ini. Selamat pagi, siang, sore ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Fidelia Shan dari Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Di sini, saya sebagai trainer kedua yang akan memandu kegiatan training pada hari ini. Selamat pagi, siang, atau sore ibu-ibu semua. Perkenalkan, nama saya Michael Dolindo dari Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Di sini saya sebagai trainer 3 yang akan memandu kegiatan training pada hari ini. Ibu-ibu, apakah ada yang sudah tahu judul dari kegiatan training hari ini? Iya, betul. Kegiatan hari ini adalah training yang berjudul Happier Young Mom Starter Kit. Training ini bertujuan agar ibu dapat mengenali stres yang dialami, serta memberikan sebuah peningkatan kemampuan untuk stres management atau kemampuan mengatur stres yang dialami sehari-hari. Sehingga diharapkan setelah mengikuti kegiatan training hari ini, ibu-ibu mendapatkan tips untuk mengatasi stres dan menemukan kebahagiaan dengan mengatur stres sehari-hari. Tentunya, kita akan belajar bersama-sama ya hari ini. Baik, ibu-ibu semua, berikut adalah jadwal kegiatan untuk kegiatan training hari ini. Setelah adanya pembukaan, akan dilanjutkan dengan modul 1, yaitu mengenai fenomena stres. Lalu di modul 2 akan ada penjelasan atau pemaparan materi, teori dari trainer. Selanjutnya, pada modul 3 sampai modul 5,
akan ada penjelasan dan pengerjaan latihan untuk kegiatan training hari ini. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi dan penutup kegiatan training. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ini, ada beberapa yang harus disampaikan terlebih dahulu mengenai apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan selama kegiatan ini berlangsung. Ibu-ibu diharapkan untuk menghidupkan kamera jika tidak ada kendala jaringan atau sebagainya. Tidak ada yang menghidupkan mic-nya sebelum dipersilakan. Dan yang terakhir adalah ibu-ibu dapat menyimak dan memperhatikan video training ini dengan baik dan suasana hati yang happy. Baik, ibu-ibu semua, sebelum kita sama-sama masuk pada kegiatan inti dari training hari ini, kita akan jargon terlebih dahulu ya. Nanti saya akan mencontohkannya, lalu kita akan jargon bersama-sama agar kita sama-sama semangat nih ya ibu-ibu. Baik, apabila saya mengatakan ibu-ibu bahagia, ibu-ibu semua menjawab ibu sejahtera, keluarga bahagia. Gerakannya mudah ya ibu-ibu, kita langsung jargon aja nih ya. Ibu-ibu bahagia, Ibu sejahtera, keluarga bahagia. Bahagia. Ya, kita jargon sekali lagi ya ibu-ibu. Ibu-ibu bahagia, Ibu sejahtera, keluarga keluarga bahagia. bahagia. Baik, sudah semangat sekali ya ibu-ibu semua. Semoga selalu semangat dalam menjalani kegiatan training pada hari ini. Kita akan langsung masuk pada kegiatan inti dari training hari ini. Wah, sudah semangat sekali ya ibu-ibu semua. Pastinya sudah siap semua nih untuk masuk pada kegiatan training. Tapi sebelum kita mulai membahas materi dan latihan yang ada, yuk kita simak dan tonton bersama video berikut ini. Kir, bangun Kir, udah jam segini. Anak-anak kan harus sekolah. Ben, kan ada Embo, Ben. Lah, si Mbok kan udah sebulan pulang kampung. Astaga. Aduh, telat. Cepat, bangunin anak-anak. Aku masak. Ayah. Bentar lagi aku berangkat ya. Hah? Kamu nggak jadi ngedrop anak-anak ke sekolah? Ya nggak bisa, aku ini buru-buru. Aku juga nungguin taksi. Aku pikir hari ini aku bisa lupain deh. Bisa apa? Bisa bebas. Canda, Ben. Lagian ini kan memang tugas aku. Udah. Kata dokter kan bisa sembuh. Ya, Tapi biayanya besar banget, Ben. Apa aku kerja aja ya? jangan. Kalau kamu kerja nanti yang ngurusin anak-anak siapa? Bagaimana ibu-ibu videonya? Sangat relate mungkin ya dengan keadaan ibu-ibu semua. Mungkin ada dari beberapa ibu-ibu mengalami hal tersebut juga nih ya. Dapat kita lihat bahwa ibu-ibu di dalam video mengalami stres yang disebabkan oleh pekerjaan rumah tangga, seperti mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, pada kegiatan training hari ini, kita akan sama-sama membahas mengenai stres sampai pada stres manajemen, yaitu mengenai bagaimana mengatur dan mengelola stres tersebut. Baik, ibu-ibu, sekarang kita sudah mulai masuk pada penjelasan materi ya. Namun, sebelum kita mengenal lebih jauh cara untuk mengatur dan mengelola stres, tentunya kita perlu untuk mengetahui dan memahami dulu nih pengertian dari stres itu sendiri. Menurut ibu-ibu, apa nih yang terlintas dalam pikiran ibu saat mendengar kata stres? Ya, namun berdasarkan pada teori Lazarus dan Volkmann, dikatakan bahwa stres adalah keadaan di mana terjadinya interaksi atau transaksi antara kita manusia dengan lingkungan yang menyebabkan manusia merasakan adanya perbedaan antara tuntutan fisik atau psikologi dari situasi dan sumber daya, baik biologis, psikologis, maupun di dalam sosial.
Nah, transaksi di sini secara lebih jelasnya adalah interaksi dan penyesuaian yang terus-menerus antara manusia dengan lingkungannya, yang juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Termasuk di dalamnya adalah pengalaman dirinya dari kejadian sebelumnya dan aspek situasi saat ini. Faktor yang berasal dari lingkungan maupun dari pengalaman kita, apabila dipandang sebagai sesuatu yang menyebabkan stres, maka disebut sebagai stresor. Pada saat seseorang mengalami suatu peristiwa atau kejadian, orang tersebut akan memberikan penilaian atau evaluasi kepada peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut menimbulkan stres atau tidak? Proses evaluasi ini disebut sebagai cognitive appraisal dan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut. Baik, ibu-ibu, yang selanjutnya mari kita lihat bersama-sama pada bagian yang ada di sini. Pada bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana proses yang terjadi saat seseorang mengalami suatu peristiwa, sampai akhirnya orang tersebut mengalami keadaan stres. Mari kita lihat pada bagian yang paling kiri, yaitu pada bagian individual psychological factor. Faktor-faktor ini adalah faktor yang dimiliki di dalam diri ibu-ibu semua. Untuk motivasi, contohnya adalah ibu selalu teringat ada anak dan keluarga yang sayang sama ibu, sehingga membuat ibu menjadi lebih bersemangat. Selain itu, ada juga aspek lainnya yang berpengaruh. Yang pertama adalah perceived control, yaitu mengenai apakah sebuah peristiwa dapat dikendalikan oleh ibu atau tidak. Yang kedua ada predictability, itu mengenai peristiwa apakah dapat diprediksi atau tidak. Yang terakhir adalah immediacy, apakah peristiwanya yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak. Semuanya itu akan berpengaruh pada bagaimana ibu menilai suatu peristiwa. Dapat dilihat di bagian proses penilaian disebut sebagai penilaian kognitif atau cognitive appraisal. Di bagian ini, dan juga pada fenomena yang sudah kita bahas sebelumnya, peristiwa atau masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu adalah pekerjaan rumah tangga. Masalah dan peristiwa yang dihadapi mungkin dapat sama oleh semua ibu-ibu. Namun, seperti yang sudah dilihat di bagian, proses yang terjadi dalam penilaian atau evaluasi terhadap masalah yang terjadi dapat berbeda-beda antara ibu yang satu dengan ibu yang lainnya. Apabila ibu menilainya sebagai suatu ancaman, maka peristiwa tersebut akan menjadi stresor. Namun, ibu-ibu lain mungkin menilainya sebagai suatu tantangan yang mampu dihadapi. Jadi di sini, hal yang perlu diingat dan penting adalah ibu-ibu semua memiliki diri ibu masing-masing. Sehingga ibu-ibu dapat fokus untuk meningkatkan faktor yang ada di dalam diri. Seperti contohnya pengetahuan dan motivasi. Dalam hal ini, ibu-ibu semua menilai itu menjadi stresor atau tidak. Apabila ibu-ibu memiliki motivasi, maka tidak akan memandangnya sebagai ancaman, namun bisa dijalani dan bisa dihadapi. Sehingga saat ibu-ibu berhasil, ibu-ibu akan mampu untuk beradaptasi dengan keadaan stres atau masalah yang dihadapi, serta mengalami peningkatan dalam toleransi saat menghadapi stres. Kira-kira seperti itulah penjelasan untuk bagian penilaian kognitif. Baik, berikutnya terdapat sebuah contoh sebagai berikut. Ada seorang ibu bernama Ibu Melati. Ibu Melati sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya untuk melakukan arisan. Lalu Ibu Melati bertukar cerita dengan salah satu temannya, yaitu Ibu Mawar. Ibu Melati menceritakan mengenai anaknya yang sangat malas untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, sehingga membuat Ibu Melati sangat kesal sampai stres untuk mengajarkannya. Ternyata, Ibu Mawar anaknya pun bersikap sama seperti anak Ibu Melati, yaitu
sangat malas. Namun, Ibu Mawar mengatakan bahwa ia tidak mengambil pusing hal tersebut. Karena Ibu Mawar ingin mengajarkan kepada anaknya untuk bertanggung jawab atas apapun tugas yang dimilikinya. Sehingga Ibu Mawar tidak akan memerintah atau menyuruh-nyuruh anaknya untuk mengerjakan tugas. Contoh ini dapat menggambarkan contoh dari bagan penilaian kognitif, yaitu di mana setiap orang dapat bereaksi dan memberikan evaluasi yang berbeda terhadap suatu masalah yang sama. Setelah mengetahui dan memahami definisi dari stres, serta proses evaluasi atau penilaian dalam diri seseorang sampai menimbulkan stres, sekarang kita akan sama-sama belajar ya, ibu-ibu semua, mengenai gejala apa saja yang dialami oleh seseorang pada saat berada dalam keadaan stres. Gejala stres ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah gejala fisik. Gejala fisik pada individu yang mengalami stres antara lain ditandai oleh gangguan jantung, tekanan darah yang tinggi, ketegangan pada otot, sakit kepala, telapak tangan atau kaki yang terasa dingin, pernafasan yang tersengal-sengal, kepala terasa pusing, perut terasa mual, gangguan pernafasan, susah tidur, gangguan pencernaan, dan bagi wanita dapat mengalami gangguan menstruasi. Gejala yang kedua adalah gejala psikologis. Secara psikologis, individu yang mengalami stres ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, individu mengalami perasaan selalu gugup dan cemas, lalu peka yang berlebihan sehingga menjadi mudah tersinggung, gelisah, mengalami kelelahan yang hebat, lalu enggan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, kemampuan kerja dan penampilan yang menurun, lalu adanya perasaan takut, serta adanya pemusatan terhadap diri yang terlalu berlebihan, hilangnya spontanitas, dan mengasingkan diri dalam kelompok, serta dapat juga menyebabkan adanya fobia. 2 gejala tersebutlah yang menandai gejala apa saja yang muncul pada seseorang yang mengalami stres. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam reaksi terhadap stres. Perlu diketahui bahwa pada umumnya orang-orang menunjukkan 4 reaksi atau respon terhadap stres, yaitu respon fisiologis, respon emosional, respon kognitif, dan juga respon perilaku. Yang pertama adalah respon fisiologis. Respon ini ditujukan dengan adanya keadaan tubuh yang terangsang atau termotivasi untuk mempertahankan diri. Sebagai contoh, respon fisiologis terhadap stres adalah sakit kepala, sakit mah, dan juga hipertensi. Yang kedua adalah respon emosional. Ketika seseorang mengalami stres, seringkali muncul bersamaan dengan emosi. Emosi yang dimaksud adalah perasaan sedih, kecewa, putus asa, dan sebagainya. Emosi ini seringkali digunakan untuk menilai atau mengevaluasi stres yang dialami. Respon ketiga adalah respon kognitif. Saat seseorang tidak dapat berpikir secara efektif, menjadi pelupa, merasa bahwa kemampuan belajar dan juga kemampuan memecahkan masalahnya terganggu, serta menjadi susah fokus pada suatu hal, mengartikan bahwa orang tersebut menunjukkan respon kognitif terhadap stres. Respon keempat adalah respon perilaku. Respon terakhir ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi obat-obatan atau alkohol, sering melakukan kekeliruan, dan menjadi kurang produktif. Pada sesi materi berikut ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis stresor, atau yang lebih familiar untuk didengar adalah sumber stres. Terdapat 3 jenis stresor. Yang pertama adalah cataclysmic stressor. Yang kedua adalah personal stressor, dan yang ketiga adalah background stressor.
Yang pertama adalah cataclysmic stressor. Stressor ini mengacu pada perubahan besar yang berdampak kepada beberapa individu ataupun komunitas dalam waktu yang sama. Sebagai contoh adalah bencana alam, seperti gempa bumi ataupun tsunami. Dan contoh lainnya adalah peperangan. Yang kedua adalah personal stressor. Stressor ini mengacu pada peristiwa-peristiwa yang memengaruhi individu secara individual. Personal stressor dapat atau tidak dapat diprediksi, akan tetapi memiliki pengaruh yang kuat dan memerlukan upaya coping yang cukup besar dari dalam diri individu. Sebagai contoh adalah saat seseorang mengidap penyakit yang mematikan, dipecat, melahirkan anak, dan sebagainya. Yang ketiga adalah background stressor. Stressor ini mengacu pada masalah sehari-hari yang terjadi di dalam kehidupan individu. Walaupun masalah sehari-hari tidak seberat perubahan besar yang terjadi di dalam individu, kemampuan untuk beradaptasi dengan masalah sehari-hari tersebut menjadi sangat penting. Hal ini juga berkaitan dengan masalah kesehatan. Contohnya saat seseorang merasa kesepian, memiliki banyak tanggung jawab, berargumen dengan pasangan, dan sebagainya. Baik ibu-ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stress management. Kita mulai pengertian dari stress management itu sendiri. Stress management adalah sebuah intervensi yang dirancang untuk membantu individu mengatasi stresor dan emosi negatif. Rangsangan fisiologis atau konsekuensi kesehatan yang timbul dari stresor dengan cara mengubah respon kognitif dan emosional individu terhadap peristiwa yang menjadi stresor. Mungkin dari beberapa ibu yang hadir di sini sudah bisa sedikitnya mengatur dan mengatasi stres yang dialami oleh ibu-ibu sekalian. Setiap dari kita masing-masing memiliki aturan dalam mengatur atau memanage stres yang dialami oleh ibu-ibu. Tetapi apakah ibu-ibu sekalian sudah yakin dan bisa mengatur stres yang dialami oleh ibu-ibu? Di sini stress management dapat dilakukan oleh ibu-ibu dengan cara mengetahui coping stres yang efektif untuk dilakukan dalam menangani stres yang dimiliki oleh ibu-ibu. Dalam coping stres tersebut ini terdapat istilah yang namanya problem focus coping. Jadi ini berfokus pada masalah yang ditujukan untuk mengurangi situasi stres yang dialami oleh ibu-ibu. Lalu di dalam problem coping stress, di sini terdapat 3 yang berorientasi atau memiliki hubungan dengan problem coping stress ini, yaitu confrontative coping, seeking social support, dan planful problem solving. Saya akan jelaskan secara singkat mengenai 3 hal tersebut. Jadi yang pertama ada confrontative coping. Ini merupakan usaha untuk mengubah keadaan yang menurut ibu-ibu itu merupakan sebuah tekanan dengan cara ibu-ibu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, walaupun hal tersebut itu bisa membawakan resiko yang besar. Selanjutnya ada seeking social support. Ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh individu atau ibu-ibu sekalian dalam menghadapi masalah dengan cara mencari dukungan seperti keluarga, teman-teman, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada planful problem solving. Jadi ini merupakan usaha dari individu atau ibu-ibu sekalian untuk berpikir dan mempertimbangkan secara matang mengenai beberapa alternatif dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Misalnya, ibu-ibu sekalian meminta pendapat dari orang lain tentang masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu sekalian, lalu memutuskan dan memberikan evaluasi mengenai strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut itu bagaimana. Yang kedua ini ada istilah yang namanya emotion focus coping. Jadi hal ini ditujukan untuk mengendalikan respon emosional terhadap situasi stres. Dalam hal ini terdapat 5 bentuk, yaitu self-controlling, distancing, positive reprisal, accepting responsibility, dan escape avoidance.
Saya akan jelaskan secara singkat satu persatu. Pertama, ada self-controlling. Ini memiliki pengertian yaitu seorang individu atau ibu-ibu sekalian dapat menyelesaikan masalah yang dialami dengan cara ibu-ibu dapat mengendalikan diri, menahan diri, dapat mengatur perasaan, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Kedua, ada distancing. Ini lebih mengacu pada sikap kurang peduli. Tidak peduli di sini mengartikan bahwa individu atau ibu-ibu sekalian berusaha untuk melupakan atau seolah-olah kejadian atau masalah tersebut tidak pernah terjadi. Ketiga, ada positive reprisal. Pengertian dari ini adalah di mana individu atau ibu-ibu sekalian dapat melihat sisi positif dari masalah yang dihadapi. Jadi lebih mencari arti dari kehidupan tersebut melalui pengalaman serta mengembangkan diri, seperti melibatkan diri kita ke hal yang lebih religius dan sebagainya. Keempat, ada accepting responsibility. Ini mungkin akan sulit untuk dilakukan untuk beberapa individu. Jadi ini merupakan penerimaan kesalahan yang kita miliki. Kita berusaha untuk berani bertanggung jawab atas kesalahan kita sendiri dan mencoba atau berusaha untuk membuat semua keadaan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, ada escape avoidance. Dari hal ini, individu itu berusaha untuk menghindar dari masalah yang dihadapi dan juga melupakan masalah-masalah yang dialami oleh individu tersebut. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika ada, ibu-ibu sekalian bisa menuliskan pertanyaan pada bagian description box. Pada sebelumnya, ibu-ibu semua sudah mendengarkan dan memahami materi mengenai coping stress. Selanjutnya, akan dibahas mengenai sumber-sumber coping stress. Melalui sumber-sumber ini, ibu-ibu dapat menemukan strategi dan cara coping terhadap stres yang sesuai dengan diri ibu-ibu. Sumber yang pertama adalah kesehatan dan energi fisik yang prima. Hal-hal ini didapatkan dengan cara melakukan kegiatan fisik, seperti bersepeda, berenang, jogging, dan melakukan olahraga lainnya yang ibu-ibu sukai. Ibu-ibu juga dapat melakukan meditasi atau relaksasi, seperti latihan bernafas dan yoga. Sumber kedua adalah positive belief atau pikiran-pikiran dan keyakinan positif yang diberikan kepada ibu-ibu sekalian dengan cara menyeleksi informasi yang diperoleh setiap harinya dan mengendalikan pikiran. Sumber yang ketiga adalah kemampuan memecahkan masalah. Apabila ibu-ibu memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik, maka hal tersebut dapat membantu ibu-ibu untuk menemukan strategi atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Karena kita tidak dapat pungkiri bahwa masalah akan selalu ada setiap harinya. Sumber yang keempat adalah social skill. Keterampilan sosial merujuk pada kemampuan untuk berkomunikasi dan berperilaku dengan cara yang sesuai dan efektif secara sosial. Sumber kelima adalah social support. Sumber ini mungkin sering kali digunakan oleh ibu-ibu dengan cara mencari dukungan dari lingkungan atau teman-teman sekitar. Misalnya, ibu-ibu berkumpul bersama untuk membahas mengenai parenting. Sumber yang terakhir adalah material. Contohnya berkaitan dengan keuangan yang dimiliki untuk membeli barang atau menggunakan jasa yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Berikut merupakan rangkuman dari training ini. Yang pertama itu ada sumber coping stress. Jadi di dalam sumber coping stress itu ada health and energy atau sumber fisik, positive beliefs atau sumber psikologis, problem solving skill, social support, dan material resource. Lalu untuk jenis stressor, yang pertama ada catalysmic stressor, personal stressor, dan background stressor.
Lalu ada reaksi terhadap stres. Yang pertama, respon fisiologis, respon kognitif, respon emosional, dan respon perilaku. Ada stress management, lalu ada gejala stres yang di dalamnya itu ada gejala fisik dan gejala psikologis. Dan yang terakhir ada jenis coping stress. Di dalam jenis coping stress ada dua, yaitu problem focus coping dan emotion focus coping. Untuk problem focus coping, di dalamnya itu ada confrontative coping, seeking social support, dan planful problem solving. Lalu untuk emotion focus coping, ada self-controlling, distancing, positive reprisal, accepting responsibility, dan escape avoidance. Melalui materi-materi yang telah disampaikan oleh trainer, diharapkan ibu-ibu semua menjadi lebih dapat memahami secara utuh dan jelas mengenai stres dan sampai pada cara-cara apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat menangani dan juga mengelola stres. Namun untuk dapat lebih mendalami dan juga menerapkan semua teori yang sudah dipelajari bersama-sama, selanjutnya akan terdapat latihan-latihan yang akan dilakukan oleh ibu-ibu semua. Baik ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk ke sesi break time atau istirahat. Ibu-ibu diberikan waktu untuk ke toilet, minum, stretching, dan juga bisa mengisi waktu untuk snack time terlebih dahulu ya, agar energinya dapat tetap terjaga dan bisa mengikuti kegiatan ini lebih lanjut. Baik ibu-ibu, waktunya sudah habis. Kelihatannya sudah mulai terkumpul lagi energinya.
Mari kita lanjutkan kegiatannya ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulai latihan pertama pada hari ini, kita akan menonton terlebih dahulu video mengenai stres pada ibu muda. Ibu-ibu diminta untuk menonton video tersebut dengan cermat, karena setelah ini akan ada latihan yang berkaitan dengan video tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Apakah videonya menarik, ibu-ibu? Mungkin dari beberapa ibu-ibu mengalami hal yang sama seperti apa yang terjadi di dalam video. Sebelumnya, kita sudah mempelajari berbagai macam gejala stres dan juga reaksi terhadap stres. Kepada ibu, telah kami berikan selembar observation checklist yang dapat diakses di description box. Di dalam lembar observation checklist tersebut, terdapat beberapa pertanyaan dan pilihan jawaban yang terletak di bawahnya. Setelah ibu-ibu menonton video yang ditampilkan tadi, ibu-ibu dapat memberikan checklist pada hal yang menurut ibu-ibu sesuai dengan adegan yang dilihat dan dihayati dalam video. Perlu diketahui bahwa ibu-ibu dapat memberikan lebih dari satu checklist jika memang ada lebih dari satu jawaban. Waktu pengerjaannya adalah 5 menit. Ibu-ibu dapat memulainya dari sekarang. Baik, setelah ibu-ibu mengerjakan lembar observation checklist, kita akan membahas jawabannya. Untuk jawabannya, akan kami tayangkan dan bahas bersama di pertemuan Zoom ya. Terkait latihan pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Baik, jika ada pertanyaan lebih lanjut, ibu-ibu dapat menuliskannya di Google Form yang sudah tersedia di description box ya. Dari latihan ini, apakah yang dapat ibu-ibu pelajari? Dari latihan pertama, ibu-ibu dapat belajar untuk mengenali gejala-gejala stres dan juga reaksi yang muncul terhadap stres. Apabila ibu-ibu dapat memberikan checklist pada lembaran yang diberikan tadi, menandakan bahwa ibu-ibu mampu untuk mengenali gejala-gejala stres dan juga reaksi terhadap stres. Latihan ini dikerjakan secara individual agar masing-masing ibu dapat menilik dan juga merefleksikan ke dalam diri mengenai gejala apa yang dialami berdasarkan video yang ditampilkan tadi. Mengenali gejala stres dan juga reaksi terhadap stres merupakan langkah awal yang baik dalam mengelola stres dan juga mempermudah ibu-ibu untuk menemukan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pada latihan berikutnya kita akan melakukan latihan terkait jenis stresor, sumber-sumber coping stres, dan juga jenis coping stres. Baik, ibu-ibu semuanya sudah mengerjakan bersama-sama ya sebelumnya latihan observation checklist untuk mengenali stres. Sekarang kita akan lanjut ya pada latihan yang kedua yaitu studi kasus. Di sini kepada ibu diberikan sebuah file yang berisi kasus yang berkaitan dengan stres yang dialami oleh ibu muda. Ibu akan mengerjakannya secara berkelompok dan semua kelompok diberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mengerjakan setiap kasus. Diskusi dilakukan melalui breakout room pada Zoom meeting. Tugas ibu adalah membaca dengan cermat kasus yang diberikan, lalu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di dalam kasus. Ibu dapat memanfaatkan dan menerapkan materi yang telah dijelaskan oleh trainer sebelumnya ya. Ibu nanti dapat mengerjakan pada Google Docs yang telah dibuat oleh trainer. Google Docs dapat dibuka dan diakses
dengan cara men-scan barcode yang ada pada setiap file kasus yang diberikan. Baik, untuk pengelompokannya, ibu-ibu akan dibentuk dalam 7 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang ya, untuk berkumpul di dalam breakout room Zoom meeting. Pembagian nama-nama setiap kelompok dapat dilihat pada description box di bawah video ini, dan akan kami bacakan dan tayangkan pembagiannya pada saat pertemuan di Zoom meeting nanti. Bagaimana ibu-ibu semua pengerjaan kasusnya? Apakah berjalan dengan lancar? Syukurlah. Nah, setelah pengerjaan kasus di dalam kelompok, tentunya kita akan bahas bersama-sama ya jawaban dari setiap kasus. Namun, jawaban dari setiap kasus akan kami tayangkan dan bahas sharing bersama saat pertemuan di Zoom meeting nanti ya Bu. Baik, ibu-ibu, apabila terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ingin dipastikan kembali, ibu-ibu dapat menuliskannya pada link Google Form yang ada di description box di bawah video ini ya. Bagaimana ibu-ibu? Apa yang didapatkan nih dari pengerjaan studi kasus hari ini? Nanti kita boleh sharing sama-sama ya saat pertemuan di Zoom, agar kita bisa sama-sama belajar juga. Baik, ibu-ibu, dari latihan studi kasus ini, kita dapat sama-sama belajar mengenai jenis coping stress, beserta dengan sumbernya, serta bagaimana cara untuk dapat mengelola stres. Studi kasus ini dikerjakan secara berkelompok agar dapat memanfaatkan kelompok sebagai social support sehingga bisa bertanya, sama seperti saat ibu-ibu menghadapi keadaan yang menyebabkan stres, ibu dapat bercerita kepada teman terdekat atau kepada keluarga, sehingga bisa membantu untuk memberikan pandangan yang objektif. Selain itu, di sini terdapat 3 buah kasus berbeda yang diberikan kepada beberapa kelompok ya Bu. Dan dalam setiap kasus, di dalamnya menceritakan mengenai permasalahan yang berbeda-beda. Namun, di sini kita sama-sama membahasnya melalui pertanyaan yang sama pada setiap kasusnya. Sehingga kita bisa melihat adanya keadaan stres yang berbeda dan cara mengatasi stres yang berbeda juga. Semoga dari latihan kasus ini, ibu-ibu dapat mengetahui dan menerapkan coping stress yang sesuai dengan diri ibu dan permasalahan yang ibu hadapi ya. Baik, di sini saya akan jelaskan instruksi mengenai hal-hal yang dapat dituliskan oleh ibu-ibu sekalian pada lembar yang telah diberikan tersebut. Jadi kepada ibu-ibu telah kami berikan sebuah kertas yang berisi 10 tugas rumah tangga yang perlu diselesaikan oleh ibu dalam 1 hari. Tugas-tugas ini berdasarkan pada pengalaman yang terjadi pada ibu-ibu. Setelah itu, ibu-ibu sekalian dapat menuliskan bagian angkanya saja dan mengurutkan angka tersebut yang menurut ibu lebih diutamakan dari urutan yang pertama sampai dengan urutan yang ke-10. Untuk proses pengerjaan ini, saya akan berikan waktu pengerjaan sekitar 10 menit. Ibu-ibu dapat mengerjakannya dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis ya ibu-ibu. Jadi setelah ibu-ibu sudah mengisi lembar tersebut, kita di sini ingin menyampaikan mengenai hasil dari jawaban writing test yang pada umumnya dijawab oleh kalangan ibu-ibu yang lain. Baik ibu-ibu sekalian, kita masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Ibu-ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan mengenai materi ini di description box. Selanjutnya, di sini saya ingin memberikan apa yang bisa didapatkan dari apa yang sudah disampaikan. Jadi latihan ini mengajarkan bagaimana cara untuk mengatur atau mengelola pekerjaan rumah tangga. Latihan yang dikerjakan secara individual ini dapat melihat dan memberikan gambaran untuk bagaimana cara mengurangi tingkat stres yang dialami oleh masing-masing individu. Baik, berikutnya kita akan masuk kegiatan selanjutnya ya ibu-ibu.
Bagaimana Ibu mengenai latihan-latihan yang dilakukan pada hari ini? Semoga latihan-latihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan ibu-ibu dalam mengolah stres ya. Kepada ibu-ibu telah diberikan sebuah kuesioner mengenai training yang terletak di description box. Silahkan mengisi kuesioner menurut penghayatan ibu setelah mengikuti training pada hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai stres. Yang pasti, ibu muda semua memiliki stresor yang sama, yaitu saat baru menikah, ibu-ibu memiliki tuntutan dan tugas yang baru. Dengan tuntutan dan tugas yang baru ini akan selalu ada stresor. Yang kita sudah pelajari adalah bagaimana cara mengenali stresor dan cara menghadapinya, dengan menguatkan faktor-faktor di dalam diri dan meningkatkan kekuatan diri. Agar saat kita bertemu dengan stresor, kita sudah memiliki kapasitas untuk memandang stresor sebagai tantangan dan bukan ancaman. Kami telah menyediakan jurnal yang dapat ibu coba lakukan di rumah. Jurnal tersebut dapat membantu ibu-ibu dalam melepaskan stres yang dialami sehari-hari. Caranya sangat gampang loh Bu. Ibu-ibu dapat menyesuaikan latihan-latihan yang terdapat di dalam jurnal dengan diri ibu. Dan jurnal dapat diakses di description box. Baik, ibu-ibu semua, berikut saya akan menjelaskan kembali dengan merangkum setiap modul yang telah kita pelajari bersama pada training hari ini. Terdapat 5 modul yang sudah kita pelajari. Pada kegiatan hari ini, dalam modul 1 telah diawali dengan sama-sama belajar melalui video fenomena stres yang terjadi pada ibu muda. Sehingga ibu-ibu semua sudah dapat mengenali permasalahan yang terjadi pada ibu muda. Selain itu, ibu-ibu semua dapat tergerak untuk meningkatkan kemampuan stres manajemen. Lalu, pada modul 2 ada pemaparan teori dari trainer, mulai dari teori stres sampai teori stres manajemen, serta coping stres. Selanjutnya, pada modul 3 dimulai dengan latihan yang pertama, yaitu observation checklist. Lalu, di modul 4 masuk dalam pada latihan kedua, yaitu studi kasus. Dan latihan yang terakhir adalah pada modul 5, yaitu writing test atau menuliskan prioritas. Bagian terakhir dari kegiatan training adalah evaluasi, yang terdiri dari penyampaian review mengenai materi yang telah dipelajari, self-assessment yang perlu diisi, dan lesson learned dari keseluruhan kegiatan training. Baik, ibu-ibu semua, seperti yang sudah disampaikan selama latihan kegiatan training hari ini, kita akan kembali bertemu melalui Zoom meeting di hari Kamis nanti. Kegiatan kita adalah mengerjakan seluruh latihan yang telah diberikan pada hari ini dan tentunya akan dibahas bersama-sama. Tentu saja, pada hari Kamis nanti akan ada acara yang menarik nih. Jadi, stay tune terus ya bersama kami di kegiatan training Happier Young Moms Starter Kit. Ibu, ku kagum pada hatimu yang tulus, kuat dan tegar. Menjadi seorang ibu bukanlah suatu peran yang mudah untuk dijalani. Namun, engkau selalu menemukan cara untuk menjalaninya. Ibu, engkaulah sosok wanita yang selalu ada di garda terdepan bagi keluargamu. Waktu, usia, bahkan tenaga, semua rela engkau korbankan dalam menjalani peranmu. Masalah dan segala tugas menjadi seorang ibu mungkin tak pernah ada habisnya. Namun, yakinlah pada kekuatan yang ada dalam dirimu dan lembutnya tuturmu. Ibu-ibu semua,
Kami seluruh trainer mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan partisipasinya serta perhatiannya selama kegiatan training pada hari ini. Sampai bertemu hari Kamis nanti, Bu. Sehat selalu dan salam bahagia.